Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, salat Isya yang insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat guru-guru kita, ustadz-ustazah kita, penceramah-penceramah terdahulu, bahwa mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh barokah ini dan juga penuh pahala yang alhamdulillah dilipat gandakan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di mimbar ini juga saya sampaikan bahwa tentu banyak nasihat-nasihat dari guru-guru kita, ustadz kita yang di ceramah-ceramah sebelumnya, baik dari internal maupun dari eksternal Masjid Walidah Dahlan ini. Dan di antara yang saya simak tentunya dari mulai informasi atau seruan bahwa sesungguhnya kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Nah, dalam konteks ibadah, alhamdulillah kita sampai pada bulan Ramadan ini, tentu banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan selain berpuasa itu sendiri, karena memang berpuasa itu sebagaimana keyakinan kita bahwa telah diwajibkan untuk kita semua sebagai seorang muslim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan dilanjutkan dengan surah-surah selanjutnya terkait dengan teknis dan juga hasil akhir dari puasa kita. Kemudian juga di mimbar ini saya juga pernah menyimak bahwa telah banyak nasihat-nasihat bahwa sesungguhnya kita juga akan pada akhirnya kembali kepadanya. Nah, dari rangkaian tujuan kita diciptakan untuk beribadah, kemudian kita masuk pada momentum kita saat ini memang bulan Ramadan yang penuh berkah tadi, kemudian kita nanti akan pada akhirnya kembali kullun nafsin sa'iqatul maut, ya. Jadi semua kita akan merasakan mati. Nah, tentunya ini penting Bapak dan Ibu semuanya, untuk selalu mengingatkan kita bahwa kita tentunya akan kembali kepadanya, dan harapan-harapan kita adalah kita termasuk orang-orang yang nanti akan berada di sisinya. Nah, siapakah orang-orang yang berada di sisinya? Tentu adalah orang-orang yang memiliki tingkat ketakwaan, bukan pejabat atau orang-orang yang kaya, tapi adalah orang-orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan dengan momentum berpuasa kita semua dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan tentunya kita bisa selalu istiqomah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mohon izin Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang baik ini saya diberi amanah menggantikan pembicara yang sebetulnya bukan saya, tetapi ini dadakan seperti tahu bulat ya Bapak Ibu ya, digoreng dadakan. Jadi ini ada 150 lembar Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tidak sampai jam 12 gitu ya. Nanti saya akan bacakan secara dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam setiap aspek kehidupan kita, bahwa kita hampir selalu menemui dan terdapat hal-hal yang bersifat berlawanan atau bersifat kontra atau bersifat kebalikan
atau opposite gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ada siang, tentu juga ada malam hari. Kemudian juga ada kanan, bagian kanan, kemudian juga ada bagian sebelah kiri. Ada bagian atas, ada bagian bawah gitu ya. Kemudian ada muda, juga nanti ada masanya kita tua. Kemudian ada kalanya kita sehat, ada kalanya juga kita dalam kondisi yang sakit. Ada kalanya kita berada pada posisi yang bersuka cita, tapi ada kalanya kita juga pada posisi yang sedang berduka. Kemudian di akhirnya ada hidup dan juga ada mati. Dan di endingnya ada surga dan juga ada neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada sesuatu hal yang sesungguhnya bisa kita pilih dalam kehidupan kita. Seperti kanan, kita mau ke kanan atau kita mau ke kiri, kita mampir di warung bakmi atau kita warung sate gitu ya, itu pilihan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu jamaah semua, bahwa ada hal yang tidak kita bisa hindari, yaitu proses fisiologis yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang sepanjang dan sependek yang saya pelajari, bahwa di dalam tubuh kita ada proses-proses fisiologis. Kita mulai dari dilahirkan, kemudian kita beranjak ke anak-anak, kemudian dewasa, kemudian kita menjadi lansia. Nah, itulah proses secara fisiologis yang kemudian kita tidak dapat hindari. Semua akan menuju pada titik itu, gitu. Ini hanya masalah waktu. Jadi ada yang sudah sampai pada titik itu, ada yang sedang menuju pada titik tersebut. Berkaitan dengan karena temanya cukup berat bagi saya terkait dengan lansia, karena saya belum pada titik itu, jadi saya hanya berdasarkan literasi dan membaca, karena experience-nya belum sampai di sana. Bapak Ibu yang saya hormati, secara demografi, dari statistik bahwa Indonesia, negara kita tercinta, ini dalam posisi proporsi penduduk usia produktif itu yang tinggi. Dalam kaitan ini adalah usia muda. Tetapi pada beberapa tahun ke depan, ya, tentu usia-usia yang muda ini akan menjadi calon usia yang lanjut usia tadi. Karena ada proses fisiologis yang tidak dapat dihindari, gitu. Nah, dari berbagai statistik yang ada, persentase penduduk Indonesia di tahun 2025 diperkirakan usia lansianya hampir 12% dari jumlah total penduduk Indonesia. Dan kemudian DIY menempati urutan provinsi pertama dengan hampir, kalau datanya itu 17,78%, tertinggi di Indonesia, disusul Jawa Timur dan Bali. Nah, angka-angka ini, statistik ini akan terus meningkat. Kenapa? Karena tadi proses fisiologis itu tidak kemudian akan bisa dihindari. Sehingga nanti akan ada pergeseran dari penduduk yang usia muda kepada penduduk piramidanya akan berbalik. Usia lansianya akan tinggi di ke depan. Sekali lagi ini akan terus meningkat dan meningkat sehingga terjadi pergeseran tadi. Nah, pada kondisi ini, mohon maaf ya, yang sudah pada titik ini, pada kondisi lansia, sepanjang pengetahuan saya bahwa seiring bertambahnya usia, hampir sampai 50 tahun kira-kira, akan terjadi proses penurunan yang disebut dengan degeneratif. Nah, proses ini tadi secara fisiologis tidak mungkin akan kita hindari. Nah, dengan proses fisiologis degeneratif itu, maka kemudian ada kapasitas fungsional yang kemudian akan turun dari sisi fisik. Jadi kalau yang tadinya bisa keliling lapangan 7 kali, maka kemudian akan berkurang. Karena kapasitas paru-parunya, kapasitas fungsional jantungnya, itu akan ada penurunan. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Kemudian juga akan mengarah pada fungsi penurunan di kognitif, karena memang tadi berbagai organ tubuh yang kemudian ada penurunan fungsional, gitu.
Nah, dalam berbagai macam riset yang kemudian dilakukan, Bapak dan Ibu semua, ternyata banyak faktor-faktor yang kemudian nanti akan mempengaruhi penurunan kapasitas fungsional tadi, baik dari sisi eksternal maupun dari sisi internal, dari sisi intrinsik dan sisi ekstrinsik, dari dalam maupun dari luar, yang kemudian akan mempengaruhi fungsi tadi, fungsional fisiknya, kemudian fungsional kapasitas pengaruh pada mentalnya, dan kemudian juga pada spiritual kita. Nah, ini sedikit cerita pengalaman Bapak Ibu sewaktu saya studi di luar negeri gitu. Jadi saya berada pada pusat perawatan lansia yang ada di sana, ada nursing home namanya, di suatu negara. Sebut saja di sini saya studinya di Taiwan. Dengan berbagai karakteristik lansia yang ada, ya, jadi ada yang mantan CEO, ya, CEO sesungguhnya ya, bukan CEO yang menyamar. Kemudian mantan tentara, pejabat publik dan lain-lain. Ternyata ada satu hal yang bisa saya ambil dan petik sebagai pelajaran, walaupun dalam konteks ini populasinya bukan populasi Muslim, ya. Nah, dalam konteks sebagai Muslim, saya menganalisis di sana, dan ini juga diaminkan oleh advisor saya pada saat studi itu, bahwa kebahagiaan yang didapatkan oleh anggota dari nursing home tadi itu, salah satunya adalah berasal dari konsep penerimaan diri. Nah, konsep penerimaan diri yang terkait dengan diri yang tadi secara fisiologis tidak dapat dihindari, yang kemudian dilakukan adaptasi oleh seseorang tersebut. Jadi di dalam ilmu keperawatan itu ada salah satu teori yang mengedepankan adaptasi, yaitu teorinya Roy Adaptation Model. Nah, teori ini intinya adalah mendampingi pasien-pasien dengan kondisi untuk bisa beradaptasi dengan apa yang dialaminya. Jadi itu. Nah, dalam konteks kita sebagai seorang Muslim, tentu menerima terhadap konsep apa yang kemudian sudah dialami, itu adalah konsep sabar, dan kemudian adaptasi yang dilakukan itu adalah bagian dari bentuk syukur kita, gitu. Jadi kalau kemudian contohnya, kalau ada yang kemudian menolak dengan kondisi proses fisiologis dan atau patologis yang sedang kita hadapi, misalnya kita menolak untuk mengurangi atau menghindari makanan-makanan yang berpotensi atau berisiko untuk menyebabkan kita jatuh dalam kesakitan, ini tentu menjadi satu hal yang kemudian akan berpengaruh pada kondisi fisik kita, berpengaruh pada kondisi mental kita dan kegiatan-kegiatan spiritual kita. Tetapi pada kondisi ketika seseorang itu menerima acceptance, gitu ya, yang harus mengurangi atau menghindari makanan-makanan yang kemudian memicu gejala-gejala penyakit tersebut, maka kondisinya akan lebih stabil dibandingkan tadi yang menolak tadi. Nah, mudah-mudahan saya tidak keliru dalam kemudian mengaitkan, menyimpulkan, dan tentu ini berlaku umum, tidak hanya untuk usia lansia saja. Dan tentunya ini mengingatkan juga pada diri saya pribadi bahwa menjadi bahagia pada diri kita itu akan ada. Salah satunya adalah ketika kita memiliki penerimaan. Penerimaan itu sebagai wujud atau bentuk dari kesabaran kita dan adaptasi yang kita ejawantahkan, kita lakukan sebagai bagian dari ikhtiar kita. Bahwa kemudian kita masih diberi kenikmatan, kita masih diberi hal-hal yang membuat kita bahagia. Syukur dengan hati kita, kemudian juga syukur dengan lisan kita, dan syukur itu juga dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan, baik dalam konteks hablu minallah maupun hablu minanas. Itu Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan
kita semua dengan proses fisiologis yang sama-sama akan kita mengarah ke sana, hanya waktu yang kemudian membedakan kita. Kita bisa memiliki konsep penerimaan terkait dengan hal tersebut, karena itu bagian dari kesabaran, tetapi juga kita harus mampu dan memiliki kemauan untuk beradaptasi, karena itu bagian dari syukur kita yang kita lakukan dalam konteks ikhtiar kita. Jadi kunci dari kebahagiaan di antara kunci-kunci yang lain, karena standar kebahagiaan itu, kesuksesan itu barangkali akan berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Tetapi di antaranya, dimanapun kita berada, dengan kondisi fisiologis dan atau patologis yang ada seiring dengan peningkatan usia kita, terjadi penurunan kapasitas fungsional yang ada dalam diri kita, dengan penerimaan diri sebagai bentuk wujud kesabaran. Jadi menerima sebagai bentuk wujud kesabaran, tetapi juga tadi kita melakukan sesuatu ikhtiar, adaptasi dengan ikhtiar-ikhtiar kita sebagai bentuk atau ejawantah dari rasa syukur kita. Sekali lagi, dalam konteks yang saya sampaikan, menerima dengan kondisi fisiologis kita itu adalah bagian dari bersabar, dan melakukan ikhtiar dengan beradaptasi itu bagian dari ejawantah kita, cara kita untuk bersyukur. Mudah-mudahan dengan berpuasa dan ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan puasa ini, secara lahiriah atau fisik kita lebih prima, dari sisi batiniah kita lebih tenang, lebih tentram tentunya, dan terjadi peningkatan spiritualitas dalam bentuk peningkatan ketakwaan kita bersama. Dan insya Allah dengan lahiriah yang baik, batiniah yang baik, akan berimplikasi pada kepekaan sosial, kesalehan sosial, kemudian juga kepedulian sosial, rasa empati kita, dan juga toleransi kita. Terakhir, Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita lakukan hal-hal baik di dalam kita bermasyarakat, dengan tentunya dengan cara-cara yang baik, karena hal-hal yang baik tentu akan menumbuhkan kebaikan dan kebahagiaan. Sebagai manusia biasa tentunya saya mohon koreksinya, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau ada kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.